That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we... Teman-teman, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya kembali lagi dengan Ija Julianti Tagalung dari Program Studi Administrasi Bisnis dengan NIM 1905091021 Politeknik Negeri Medan. Saya akan membawakan materi mata kuliah Ekonomi Mikro dengan judul kurva kepuasan yang sama dan garis anggaran pengeluaran yang sama. Yang pastinya saya sudah pernah menjelaskan materi-materi ekonomi mikro sebelumnya atau banyak dengan judul-judul yang lain. Jadi kalian tetap nonton atau ingin mencari informasi-informasi atau mata kuliah yang lain atau pembelajaran dengan judul-judul yang lain, pastinya ada di channel ini. Banyak tentang keuangan atau tentang ekonomi yang akan dibahas di channel ini. Pastinya tetap saksikan channel ini. Jangan lupa like, subscribe atau komen, share. Jangan lupa juga untuk terus nonton supaya lebih menambah ilmu gitu. Oke, langsung saja saya akan membacakan dari kurva kepuasan. Oke, analisis kurva kepuasan yang sama. Analisis kurva kepuasan yang sama meliputi penggambaran dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran, dikembangkan oleh Sir John R. Hicks untuk menghindari kelemahan dari teori nilai guna atau utility. Oke, yang kedua, tingkat penggantian marginal menggambarkan besarnya pengorbanan atas konsumsi suatu barang makanan untuk menaikkan konsumsi suatu barang lainnya, pakaian atau barangnya ini bisa yang lain gitu ya, atau makanan pakaian ini bisa diganti gitu, dan pada waktu yang sama tetap mempertahankan tingkat kepuasan untuk diperolehnya. Kembali saya ingatkan, di sini tidak terpaku dengan barangnya itu harus makanan atau pakaian, enggak. Ini hanya pemisalan saja, hanya contoh saja, boleh yang lain gitu, sesuai dengan kemauan atau sesuai dengan soal yang diberikan gitu. Oke, langsung saja penjelasannya. Kurva kepuasan yang sama. Untuk menggambarkan kurva kepuasan yang sama, perlu dimisalkan bahwa seseorang konsumen hanya akan membeli dan mengonsumsi dua barang saja. Dalam contoh akan digunakan dua barang, yakni jam tangan dan sepatu. Saya rubah gitu barangnya. Tadi kan ada makanan dan pakaian, di sini saya ubah menjadi jam tangan dan sepatu. Pemisahan lain seperti cita rasa masyarakat dianggap tidak berubah dan konsumen bebas untuk menentukan kombinasi barang jam tangan dan sepatu yang diinginkan. Oke, di sini dapat kita lihat dari contoh gabungan kombinasi jam tangan dan sepatu yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Di sini kita lihat gabungan barangnya ada A sampai dengan F. Dengan jam tangan tadi nilainya 20, 17, 15, 14, 12,8 sampai dengan 12. Begitu juga dengan sepatu. Di sini dapat kita lihat kalau kita ingin nilai jam tangannya itu lebih tinggi, maka kita akan merendahkan dari nilai sepatunya gitu. Begitu juga dengan kebalikannya. Sama di sini, jika jam tangan konsumsinya 20, maka nilai sepatunya 12. Tapi di sini kebalikannya, jam tangannya 12, di sini sepatunya 20. Kebalikannya dia konsumsinya. Jadi kita kalau ingin menaikkan sesuatu, kita harus rela yang mana yang harus kita rendahkan gitu. Atau di sini dapat kita lihat tingkat penggantian marginal antara jam tangan dan sepatu. Dapat kita lihat di sini selisih dari 20 dengan 17 itu 3, dan di sini selisih dari 12 dan 13 itu 1. Jadi selisih dari gabungan A dan B itu 3 dengan 1. Di sini jam tangan, di sini sepatu. Dapatlah hasilnya 3,0, sama dengan pengerjaannya sampai dengan berikutnya sampai gabungan barangnya F. Tingkat penggantian marginal, perhatikanlah perubahan yang berlaku apabila konsumen menukar gabungan barang yang dikonsumsinya dari gabungan A menjadi gabungan B. Perubahan ini meningkat konsumsi pakaian dari 12 menjadi 13, dan kenaikan ini dikemungkinan oleh pengurangan
konsumsi jam tangan dari 20 unit ke menjadi 17 unit. 20 unit menjadi 17 unit seperti yang saya bilang tadi. Nyatanya terlihat bahwa tingkat penggantian marginal bertambah kecil. Tingkat penggantian marginal yang semakin bertambah kecil ini disebabkan oleh faktor berikut ini. Pada waktu konsumsi mempunyai suatu barang Y yang relatif banyak jumlah dan barang X yang relatif sedikit jumlahnya, diperlukan pengurangan konsumsi yang besar ke atas barang Y untuk memperoleh satu tambahan barang X. Akan tetapi semakin banyak barang X yang telah diperoleh, semakin sedikit pengurangan konsumsi barang Y yang harus dilakukan untuk memperoleh suatu barang X. Oke. Selanjutnya ada tabel contoh gabungan kombinasi jam tangan dan sepatu yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Seperti yang saya bilang tadi, di sini cara pengerjaannya sama ya teman-teman, tabelnya gitu. Di sini cara pengerjaannya sama tadi seperti yang saya bilang. 3 ini dapatnya dari selisih dari 20 dengan 17 gitu. Sementara satu ini dapatnya selisih dari sepatu gabungan A dengan B, yaitu 12 dengan 13, yaitu 1 gitu. Tinggal dikurangkan aja, dapatnya 3,0. Bukan dikurangkan, dibagikan. 3 dibagi 1 yaitu 3,0 gitu. Jadi di sini dapat kita lihat kurvanya nih teman-teman. Kurvanya ini adalah nilai dari A. Di sini letak titik kurva dari A, di sini B, C, D, E dan F sampai dengan F gitu. Masing-masing sudah dilihat. Di A-nya ini kan terdapat di 20. Nih 20 dengan 12. Oke. Begitu juga dengan seterusnya ya teman-teman. Di sini dapat kita lihat nih U1, U2 sampai dengan U6. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang digambarkan oleh U5 itu adalah paling besar daripada yang digambarkan di U1 dan U2, U3 sampai dengan U4. Sedangkan yang digambarkan U2 adalah lebih besar daripada yang digambarkan oleh U1. Setiap kurva kepuasan yang digambarkan oleh U1, bahwa setiap kurva yang kepuasan yang lebih tinggi menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih besar, tidak sukar untuk membuktikannya. Berarti dari sini terletak bahwasannya di U1 sampai U5 ini yang paling tinggi itu U5 gitu. U1 itu rendah, makin lama makin naik, dan titik paling tingginya itu di U5 gitu. Teman, mari kita lanjut. Garis anggaran pengeluaran. Kurva kepuasan sama menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmati dari mengonsumsi barang-barang tersebut. Dalam gambaran itu belum ditunjukkan sampai di mana kemampuan konsumen untuk membeli berbagai gabungan barang-barang tersebut. Di dalam kenyataan, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diingininya sebab ia dibatasi oleh pendapatan yang akan dibelanjakannya. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi oleh setiap konsumen adalah bagaimanakah ia harus membelanjakan pendapatan yang ada padanya sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum kepadanya. Dengan menggunakan kurva kepuasan, sama saja masalah ini tidak dapat dipecahkan. Analisis yang dibuat perlu pula menggambarkan garis anggaran pengeluaran atau budget line yang menunjukkan berbagai barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Maaf teman-teman jika di layar terdapat kata-kata yang kurang atau tipu, terdapat penulisan yang tipu, mohon dimaafkan. Saya harap kalian mengerti. Dan selanjutnya ada contoh angka, seperti juga halnya dalam menggambarkan kurva kepuasan yang sama. Dalam menggambarkan garis anggaran pengeluaran perlu dimisalkan bahwa konsumen akan membeli 2 jenis barang saja. Dalam analisis ini dimisalkan akan membeli barang berikut, makanan dan pakaian. Misalkan seorang konsumen menyediakan uang sebanyak 90.000 untuk membeli makanan dan pakaian. Harga makanan tersebut adalah Rp6.000 setiap unitnya, dan harga pakaian tersebut adalah Rp9.000 setiap unitnya.
Berdasarkan kepada pemisalan ini, di dalam tabel 72 itu tabelnya ditunjukkan beberapa gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli oleh uang sebanyak 90.000 yang dimiliki konsumen tersebut. Dapat kita lihat tabel di sini, tabel gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli konsumen jika harga makanan 6.000 per unit dan harga pakaian 9.000 per unit. Di sini dapat kita lihat, disinilah dia tabel 72 tadi. Dapat kita lihat di sini dari nilai marginal makanannya itu 15 di unit yang pertama, sedangkan pakaiannya 0. Di sini kita bisa lihat kalau nilai marginal makanannya ini semakin tinggi, maka nilai marginal dari pakaian ini semakin rendah. Begitu juga dengan kebalikannya. Kalau nilai marginal pakaiannya semakin tinggi, maka nilai makanannya semakin rendah. Gitu. Jika konsumen tersebut membeli 15 unit pakaian, ia harus membayar 15 dikali 6.000 sama dengan 90.000. Oleh karena itu, tidak seunit pakaian pun dapat dibelinya. Gabungan A menggambarkan ini, gabungan F menggambarkan keadaan yang sebaliknya. Konsumen tersebut membeli 10 unit pakaian dan unit pembelian ini ia harus membayar sebanyak 90 unit pakaian, dan untuk membeli ini ia harus membayar sebanyak 19 dikali 9.000 sama dengan 90.000. Dengan demikian tidak seunit pakaian pun dibelinya. Oke, lanjut ke gambar garis anggaran pengeluaran. Di sini dapat kita lihat, inilah dia tadi yang dimana pada titik A itu terdapat di makanannya 15 di kurva 15, maka letaknya di sini, dan di pakaiannya 0, maka terletaklah dia pas di garis-garis ini. Oke, lanjut begitu juga dengan yang B, C sesuai dengan garis yang sudah ditunjukkan di dalam tabel. Titik Y ini adalah gabungan 10 unit untuk pakaian dan 9 unit makanan, menggambarkan gabungan yang tidak dapat dibeli uang yang dimiliki konsumen. 10 dikali 9.000 ditambah 9.000 dikali lagi 6.000 sama dengan 144.000. Titik X ini adalah gabungan barang yang dapat dibeli dan uang yang tersedia masih tersisa. Setiap titik A dan titik A sampai dengan F pada garis merupakan gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli oleh dana konsumen sebesar 90.000. Oke, selanjutnya ada perubahan harga dan pendapatan. Misalnya pendapatan konsumen adalah 90.000, harga makanan 6.000 dan harga pakaian sebesar 9.000, maka pada permulaannya garis anggaran pengeluaran adalah AB. Oke, dapat kita lihat di sini, nanti saya jelaskan di tabelnya. Selanjutnya misalkan harga pakaian naik menjadi 15.000, sedangkan harga makanan tetap. Akibat dari perubahan ini pendapatan sebanyak 90.000 hanya dapat membeli 6 unit pakaian. Berarti garis anggaran pengeluaran bergerak dari AB ke arah seperti ditunjukkan oleh anak panah, yaitu menjadi CD. Berarti dari sini tadi, dari garis ini misalnya pendapatan konsumen ada 90.000 kan, harga makanannya 6.000 dan harga pakaian 9.000, maka pendapatan permulaannya garis anggaran pengeluaran AB. Jadi inilah dia teman-teman, garis AB. Selanjutnya misalkan harga pakaiannya tadi naik dia menjadi 15.000, sedangkan harga makanannya tetap. Akibat dari perubahan ini pendapatan sebanyak 90.000 hanya dapat membeli 6 unit saja. Berarti garis anggaran pengeluaran bergerak dari AB ke arah seperti ditunjukkan oleh anak panah yang menjadi AC. Oke, di sini saya akan saya tunjukkan, inilah dia tadi garis AC ini, karena dia bergerak dari AB ke arah seperti yang ditunjukkan anak panah, yaitu AC. Berarti dia bergerak dari AB ke AC. Berarti dari kayak gini ke gini. Oke. Sementara ini adalah kenaikan pendapatan menyebabkan garis anggaran pengeluaran pindah sejajar kanan.
Kalau keduanya ini adalah gambar garis anggaran pengeluaran apabila harga atau pendapatan berubah. Ini dia gambar efek perubahan harga, sementara ini dia gambar efek perubahan pendapat. Oke, syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Sudah jelas bahwa kurva U4, ini dia kurva U4. Kurva U4 adalah garis yang memberi kepuasan yang lebih tinggi daripada kurva kepuasan sama lainnya. Jadi garis U4 ini adalah kurva yang paling tinggi, memiliki tinggi kepuasannya daripada kurva yang lainnya. Tetapi kurva ini berada di atas garis anggaran pengeluaran. Dengan demikian, gabungan makanan dan pakaian yang ditunjukkan tidak dapat dibeli oleh pendapatan yang tersedia. Jadi kurva 4 ini menunjukkan tingkat kepuasan yang tidak dapat dijangkau konsumen. Tetapi E menunjukkan bahwa gabungan barang yang memberi kepuasan maksimum ini adalah titik E. Titik E ini adalah menunjukkan bahwa gabungan barang yang memberi kepuasan maksimum terdiri dari 30 unit makanan, 30 unit makanan, dan 25 unit pakaian. Kombinasi yang bersentuhan dengan budget line pada kurva kepuasan tertinggi sama dengan kepuasan maksimum gitu. Oke, selanjutnya ada fungsi budget line. Fungsi budget line dapat dinyatakan dengan rumus berikut. I sama dengan X dikali PX tambah Y dikali PY. YPY sama dengan I dikurang X PX. Jika dinyatakan dalam besaran Y, maka fungsi garis anggaran menjadi seperti berikut. Y sama dengan I per PY sama dengan P dalam kurung PX per PY di PYX. Oke, dapat kalian lihat rumusnya gitu kan. Di sini terdapat keterangannya. I sama dengan besar dana atau pendapatan yang tersedia. Jadi I itu adalah besar dana. Y jumlah barang Y. PY harga 1 unit barang. X jumlah barang X. PX sama dengan harga 1 unit barang. Oke, di sini dapat contoh perhitungan fungsi garis anggaran atau budget line. Jika dana yang dimiliki konsumen untuk mengonsumsi 2 barang adalah 200.000, sedangkan harga barang X adalah 20.000 dan harga barang Y adalah 8.000. Maka fungsi anggarannya adalah fungsi garis anggaran dapat dinyatakan dalam rumus tersebut. Tadi saya sebut rumusnya di samping, keterangannya dari masing-masing sini. Y sama dengan I per PY dikurang dalam kurung dulu dikali dalam kurung bisa dengan dikali dulu ya, PX per PY X. Diketahui dari soal tersebut I sama dengan 200.000, PX sama dengan 20.000, sedangkan P sama dengan 8.000. Sehingga fungsi garis anggarannya adalah Y sama dengan 200 per 8 dikurang 20 per 8X. Y sama dengan 25 dikurang 2,5X. Kombinasi barang X dan Y dapat dibuat dengan menggunakan fungsi budget line. Kombinasi dapat dimulai dengan menentukan nilai X terlebih dahulu. Maka nilai Y dapat ditentukan dengan menstabilkan nilai X ke fungsi budget line berikut. Y sama dengan 25 dikurang 2,5X. Untuk X sama dengan 0, maka Y adalah Y sama dengan 25 dikurang 2,5 dikali 0. Y sama dengan 20 dan seterusnya. Di sini terdapat tabel hasil perhitungan kombinasi barang konsumsi X dan barang Y dengan fungsi budget line dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi dapat kita lihat di sini kan ada semakin tinggi kombinasi A dari Y, dari nilai marginal Y yaitu 25, maka semakin rendah pula nilai marginal dari X yaitu 0. Begitu juga dengan seterusnya sampai di kombinasi ke F. Bisa kita lihat di sini bahwasannya di sini terdapat kombinasi F dengan nilai tertinggi yaitu nilai marginal X dengan nilai 10, sementara di Y dia 0. Nah, gitu. Jadi dia semakin tinggi nilai X, maka semakin rendah nilai dari marginal Y gitu. Begitu juga dengan kebalikannya. Dan kesimpulannya, satu, kombinasi A memperlihatkan bahwa seluruh anggaran konsumen ini digunakan untuk membeli barang Y. Nomor 2, sedangkan kombinasi F menunjukkan seluruh anggaran dihabiskan untuk barang X. Nomor 3, kombinasi A sampai F merupakan alternatif atau pilihan yang dapat diambil oleh konsumen dengan anggaran yang sama. Dapat kita lihat dari sini kurva budget line, titik A
Sebenarnya di sini titik A, di sini B, C, D, E, F. Seperti yang saya tunjukkan dalam tabel sebelumnya. Di sini barang Y, di sini garis kurva barang Y, dan juga nilai-nilainya di sini garis kurva barang X. Dan juga kombinasi atau unitnya gitu ya kan. Di sini kesimpulannya titik A tadi saya bilang di sini titik A yang dimana terletak di garisnya 0 gitu. Dengan kurva kepuasannya sebelumnya itu adalah 25. Jadi kan dia pas 25 ke 0. Jadi titik A ini memperlihatkan bahwa konsumen menghabiskan anggarannya hanya untuk barang X sebanyak 25 karena terbalik ya. Untuk menghabiskan barang Y sebesar 25 gitu. Sementara di barang X dia menghabiskan 0 karena dia hanya membeli atau hanya menghabiskan barang di Y gitu. Jadi sedangkan titik F di sini menunjukkan anggaran yang tersedia hanya dibelanjakan untuk barang X. Nah, sementara di barang Y dia 0, berada di titik kurva 0. Di barang X dia berada di titik 10. Makanya itu semakin dia rendah angka dari barang atau unit barang yang dibeli oleh setiap unit, maka barang yang lawannya itu tinggi. Contohnya seperti dia membeli barang Y, barangnya itu 10, maka nanti barang X-nya itu dia hanya membeli 0 gitu. Tidak bisa sama-samanya sama gitu. Oke. Mungkin hanya sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada salah penyebutan, jika ada juga salah dalam penyampaian materi. Saya juga masih belajar. Saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Saya Lija Julianti dari Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Saya menjelaskan materi ekonomi mikro. Maafkan saya jika ada kesalahan. Saya akan kembali dengan materi-materi yang lain. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dan sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya. See you, selamat pagi.